Persembahan diletakkan di belakang. Silakan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan silakan diletakkan di kotak atau di kantong. Bersyukur kita oleh karena anugerah Allah, minggu ini kita ada bersama-sama lagi. Kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita mau siapkan hati kita mau buka hati kita mau serahkan ibadah ini kepada Allah. Dan biarlah kita dapat menikmati semua kuasa kasih Allah di dalam penyembahan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah Allah. Kami ada lagi ya Tuhan di hari ini, di minggu ini. Saat ini kami datang, kami rindu menyembah-Mu ya Tuhan. Kami rindu memuji, mengagungkan nama Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, kami mau taruh serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapa, hari ini adalah hari yang terindah ketika kami mau datang kepadamu, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mengangkat hati kami kepadamu. Pilihlah hati setiap kami yang rindu memuji menyembah-Mu. Oh, ini kami Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu, di sini. Aku percaya Kau ada Tuhan. Percaya ada bagiku. Lagi katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu, di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau berhibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Oh, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan di hidupku. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam hadirat-Nya dengan kekudusan. Kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapakku datang. Mari kita berdiri bersama-sama menyembah-Mu di sini. Oh, ku percaya Kau ada Tuhan. Ku percaya Kau ada bagiku. Ada bagiku. Tak usah ku takut.
Ku nyanyi
untuk keajaiban. Kami mau bersyukur sebab Engkau hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Bapa Engkau Allah ada bersama-sama dengan kami saat ini. Kami rindu mengalami, merasakan kuasa mujizat-Mu boleh terjadi di saat kami sedang menyembah, ketika kami menaikkan pujian kami, ketika kami menaikkan doa kami, ketika kami mendengarkan uraian firman-Mu. Kami boleh dikuatkan karena Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Kami mau terus selalu bersyukur sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kaulah Tuhan yang ingin kami puji dan ingin kami sembah. Dan biarlah ucapan syukur terjadi di dalam hidup kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari gunakan mulut dan tangan kita untuk memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya.
setiamu tak beri. Oh kasih setiamu, kasih setiamu tak beri. Berikan sorak-sorakmu kepada Allah. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan pergi di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari buka Alkitab kita bersama-sama. Kita mau baca baca ini bersama-sama. Kita baca silih berganti. Saya mulai dari ayatnya yang ketiga sampai kita pada ayatnya yang ke-12. Khotbah di bukit ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Kita percaya ketika kita yakin, ketika Tuhan berfirman, Dia akan buat mujizat di dalam kehidupan saya dan saudara, maka hal itu akan terjadi. Dan ketika kita yakin di dalam hidup ini bahwa mujizat itu jadi di dalam kehidupan kita, itu hanya dilakukan oleh Tuhan Allah yang kita sembah. Siapkan, kita akan merenung firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pergumulan kita hari ini, kita mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita minta biar supaya Tuhan menolong kehidupan kita. Sama-sama katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Oh, kami aman ketika bersamamu.
kami rasakan. Ketika Engkau Allah berfirman, maka mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kami. Ketika kami percaya, maka hal itu akan terjadi. Bapa, saat pagi hari ini kami datang, biarlah ya Tuhan firman-Mu boleh menguatkan kami. Kami percaya ketika firman-Mu mau membentuk kehidupan kami, mau mengubahkan kehidupan kami, kami akan melihat mujizat ketika kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau taruh serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, menguasai ruangan ini ya Tuhan. Agar supaya firman yang diuraikan boleh menjadi berkat bagi kami dan hamba-Mu yang akan menguraikannya. Biarlah Roh Kudus mau pakai supaya ya Tuhan dengan kelemahan ini dimampukan oleh Allah menguraikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam perenungan kita pagi hari ini. Di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Tetapi tema khotbah kita ada di ayatnya yang kedua, tentang transformer. Kita baca dulu ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Di dalam Roma pasalnya yang ke-12, saya akan membacakan karena tadi kita sudah membaca bersama-sama. Saya akan bacakan sampai dengan ayatnya yang ke-8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ada jemaat umat-umat Tuhan yang ada di Roma sedang mengalami penindasan penganiayaan. Dan maksud daripada ayat-ayat ini mau memberikan kekuatan kepada tubuh Kristus yang ada di Roma. Ada banyak hal yang terjadi, banyak hal yang dialami. Itu juga di dalam kehidupan gereja Tuhan, di dalam pergumulan pribadi setiap pribadi, di dalam pergumulan gereja. Kita adalah satu tubuh yang satu dengan yang lain saling merasakan ketika ada saudara-saudara kita mengalami kesusahan, penderitaan, sakit dan lain sebagainya. Tentunya sebagai tubuh Kristus kita pula merasakannya. Tetapi saat pagi hari ini ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Roma. Di dalam ayatnya
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita sudah memasuki tahap yang namanya new normal. Kerangka khotbah saya ini mau disusun sedemikian rupa supaya kita dapat mengerti semenjak kita masuk di dalam new normal. Itu juga terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Dulu sebelum kita menjadi seorang percaya, dulu sebelum kita menjadi pengikut Yesus, dulu sebelum kita menjadi orang Kristen, kita tidak mengerti apa-apa dan kita sedang ada di dalam kegelapan. Ketika Tuhan menebus kita, ketika Tuhan menyelamatkan kita, kita dibawa, diambil dari dalam gelap kepada terangnya yang ajaib. Itulah eklesia atau gereja. Sehingga kita ada di dalam satu persekutuan pada hari ini di gereja ini. Bukan kita terdiri dari kumpulan yang memang ada di sandai, tetapi terjadi ini bukan karena kebetulan, tetapi ada maksud dan rencana Allah. Ketika kita ada di dalam tahapan perjalanan iman kita, kita mengalami banyak pergumulan, banyak persoalan di dalam kehidupan ini. Dan ketika kita sedang ada di bangsa ini, kita terkena wabah pandemi COVID-19, akhirnya ada 3 bulan kita berdiam diri di rumah. Akhirnya pemerintah bukan formula. Ketika kita akan memasuki tatanan baru yang namanya new normal ini, ada beberapa hal yang ingin dibuat oleh pemerintah. Tetapi bagi saya, sebagai gembala jemaat, saya sudah merancang kerangka ini supaya bisa membawa jemaat berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam gereja ini. Ketika kita memasuki new normal, saya mengingat karena rentetan peristiwa ini terjadi ketika Yesus naik ke sorga, ketika dia mencurahkan Roh Kudusnya di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Rentetan minggu-minggu itu kemudian kita masuk di dalam new normal. Saya sudah membuat khotbah apa yang harus kita buat. Ketika kita memasuki di dalam tahap new normal yang pertama, saya berbicara bagaimana the fellowship of the believer, persekutuan orang-orang percaya. Saya dan saudara, ketika kita ada di dalam new normal, Tuhan mau agar ini lebih ditingkatkan, lebih dieratkan lagi dan lain sebagainya. Minggu kemudian ada peristiwa di mana kita diajak supaya kita meng-add 7 suplemen yang ada di dalam Alkitab supaya kehidupan Tuhan menjadi kuat. Ada iman di sana dan tambahkan di dalam iman kebajikan sampai kepada kasih agape yang Tuhan ajarkan di sana. Dan di minggu ini kembali kita mau diajar bagaimana kita akan berubah di dalam hidup ini supaya kita bisa mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya selalu percaya ketika ada kasih anugerah Allah di dalam kehidupan saya dan saudara, di sana kita akan mengalami pertolongan, di sana kita akan mengalami mujizat, di sana kita akan mengalami hal-hal tidak kita pikirkan, tetapi akan diberi Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua, Dia mau supaya kita mau berubah, diubahkan. Seperti saya membaca ayat firman Tuhan ini, saya teringat film Transformers. Begitulah dia. Di mana Transformers itu ada perang antara Autobot dengan Deception. Jadi robot-robot, ada yang robot yang menjadi motor mobil, tetapi ada yang robot menjadi pesawat dan lain sebagainya. Mereka berubah-ubah. Dan ayat firman Tuhan ini, ketika kita masuk di era new normal, ketika kita mau berubah, kita mengerti bahwa keselamatan itu diberi Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Pemeliharaan, perlindungan, berkat-berkat Allah akan Dia beri juga di dalam kehidupan saya dan saudara.
ketika kita mau menuruti apa kata firman Tuhan, ayatnya yang kedua ini transformasi. Jadi bahasa yang digunakan di sini bukan sudah diindonesiakan ditransformasi. Tetapi ada bagaimana turunan bahasa dari bahasa ini. Sebenarnya transformasi itu digunakan pertama-tama dari Jerman, kemudian di Inggris, dan akhirnya di seluruh dunia dia menjadi familiar yang namanya transformer. Transformer, ditransformasi, diindonesiakan ditransformasi dengan arti ubah. Tetapi karena dia ini menggunakan kata kerja present imperatif middle or passive, jadi dia ini diubahkan. Saya percaya ketika saya dan saudara menjadi seorang percaya, sebagaimana kita mengenal yang namanya persahabatan bagai kepompong yang merubah ulat menjadi kupu-kupu, seperti itulah dia. Dia mentransformasi, dia ubah. Ada beberapa hal. Kalau dari kupu-kupu, dia mulai dari telur, kemudian dia jadi ulat, dari ulat dia menjadi kepompong, dari kepompong dia menjadi kupu-kupu. Di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya, dari kita belum percaya, ketika kita menjadi orang yang percaya hari ini, Tuhan mau supaya ketika kita ingin menikmati keselamatan yang sudah dia beri dalam kehidupan saya dan saudara, kita juga akan menikmati bagaimana berkat-berkat Allah di dalam kehidupan kita mau berubah. Dan saya mau menggunakan kata yang dipakai di sini, diubahkan. Karena dia menggunakan kata pasif di sini. Sebagaimana kepompong dia tidak bisa berubah dengan diri dia sendiri karena peristiwa alami yang sudah dinyatakan Allah semenjak saya dan binatang-binatang diciptakan. Sudah ada secara alamiah. Tetapi saya dan saudara yang adalah manusia memiliki akal pikiran. Terkadang ketika kita melihat hal ini masuk akal, kita bisa lakukan. Ketika tidak masuk akal, tidak kita lakukan. Oleh sebab itu Tuhan mau, biar supaya kita mau diubah. Ketika saya dan saudara mau diubah, kita akan melihat bagaimana janji-janji Allah itu bukan hanya mengalami keselamatan, bukan hanya mengalami pemeliharaan, tetapi biarlah kita terus menikmati apa yang sudah dijanjikan Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan ini berkata seperti ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saya dan saudara sedang ada di dunia. Kalau kita sudah tidak ada di dunia, berarti kita meninggal. Tetapi ketika kita ada di dunia ini, Tuhan mau mengajak kita supaya kita tidak harus mengikuti setiap tatanan arus dunia ini, karena dunia ini akan lenyap. Dunia ini akan lenyap. Tetapi jika Tuhan Allah izinkan kita ada di tengah-tengah dunia ini untuk bekerja, berusaha untuk menikmati hasil daripada kerja keras kita, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah ketika kita mulai mengikuti keadaan. Kita mulai hidup dalam kegelapan. Kita mulai hidup di dalam pesta pora. Kita mulai hidup di dalam dosa. Kita mulai hidup di bawah cengkraman iblis. Itu yang menjadi masalah di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kita ada di dunia ini, kita bergaul dengan orang-orang dunia ini, silakan saja. Tetapi kalau mereka penjahat, kita harus ikut menjadi penjahat. Kita bisa bergaul dengan siapa saja, dengan penjahat sekalipun. Tetapi jangan dengan penjahat. Kita ada di dunia ini, tetapi janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ingat, kita adalah kita punya identitas. Saya dan saudara adalah anak. Kemungkinan suami istri kita belum percaya. Jangan bapak ibu mau ikut menjadi belum bertobat dan menjadi belum percaya. Kita punya identitas dan kita harus tunjukkan.
Kita harus berubah kehidupan ini. Berubah yang dimaksud di sini bukan saja kehidupan saya diubah secara lahir baru, tetapi dia mau agar supaya kehidupan saya dan saudara ini, mulai dari hati kita, pikiran kita ini, semuanya harus izinkan Tuhan untuk mengubah semuanya. Apa yang harus dirubah? Tentunya saya dan saudara yang adalah manusia. Jadi pribadi yang mau diubahkan oleh Tuhan, pribadi-pribadi itulah yang akan menikmati bagaimana keselamatan yang diberi Allah di dalam kehidupan ini, bagaimana pemeliharaan pertolongan Allah yang diberi di dalam kehidupan ini. Kalau pribadi-pribadi ini yang mau diubahkan. Kita ada di tahap new normal dan kita mau tidak 3 bulan kemarin, tetapi saat ini kita tidak normal. Saya selalu merindukan agar supaya hari demi hari di dalam kehidupan saya secara pribadi dapat menikmati hal-hal yang indah sama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saya dan saudara dapat menikmati apa yang sedang kita rindukan, inginkan di dalam kehidupan ini ketika kita mau berubah. Firman Tuhan berkata di dalam teks ini, ketika saya dan saudara mau berubah, mau diperbaharui, ada selanjutnya yang akan di sini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kebanyakan saya dan saudara gagal karena pikiran kita, mindset kita tidak mau diubah. Kita banyak di antara kita memiliki pemikiran masing-masing. Kita punya pikiran masing-masing. Kita punya cara pandang masing-masing bagaimana kita akan berhasil di dalam hidup ini. Tetapi Alkitab menggariskan bahwa kalau saya dan saudara ingin berhasil, yang pertama mengubah, siap diubah kehidupan kita agar supaya Tuhan natanya. Yang kedua, pikiran kita harus diubahkan juga. Diubahkan, dibaharui pikiran kita. Jadi waktu kita belum hidup di era new normal, waktu kita sedang ada di masa ortodoks, di masa konvensional, di masa kuno, saat ini firman Tuhan mau mengajarkan kita, biarlah kita mau mengubah cara kita berpikir. Mindset kita menentukan keberhasilan hidup kita dalam Tuhan. Tetapi saya mempercayai setiap anak-anak Tuhan yang sudah diubahkan hidupnya, dia akan memiliki pikiran yang sama, pikiran Kristus. Dan mereka juga lah yang akan menikmati hal-hal bersama dengan Tuhan. Jadi ketika kita sedang ada di dalam tahap new normal ini, yang harus kita ubah, hidup kita bukan hanya seperti bagaimana kupu-kupu itu keluar dan menjadi kupu-kupu. Kehidupan kita ubah. Kita akan bagaimana cara kita berpikir. Kita harus dibaharui. Jadi pikiran kita harus dibaharui. Bagaimana mindset? Waktu dulu saya sedang berpikir, waktu ikut Tuhan saya sedang menderita. Tetapi sekarang waktu ikut Tuhan saya menderita, tetapi saya akan memiliki kelak. Itu yang ingatkan kepada kita. Sama seperti ketika kita pengusaha, sama seperti ketika kita pekerja, sama seperti ketika kita sebagai murid, sebagai pelajar. Bagaimana agar supaya di kehidupan yang baru nanti, di semester yang baru nanti, saya ingin supaya saya ingin mendapatkan nilai yang maksimal. Yang harus kita ubah adalah pikiran kita. Kita harus giat belajar.
kita harus rajin mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan kita juga sebagai pengusaha, ketika kita ingin berhasil dalam setiap usaha kita, kita harus merubah mindset kita. Kita harus merubah cara kita berpikir. Kemungkinan waktu kita sedang melakukan konvensional atau ortodoks atau yang kuno yang lama, saat ini kita akan merubahnya menjadi sesuatu yang baru. Karena kita sedang ada di era di mana ketika kita mau mengubah cara pikir kita, akan menentukan keberhasilan kita di dalam usaha dan pekerjaan kita ke depan. Ketika kita mengubah cara kita berpikir, akan menentukan keberhasilan kita di dalam studi kita ke depan. Dan saya, anak pelajar, hari ini kita dapat raport dengan nilai baik. Dan hari ini dan seterusnya saya cukup puas. Ada banyak persaingan. Tetapi ketika hari ini kita mendapatkan nilai baik dan kita berpikir bagaimana lagi supaya di semester yang akan datang saya akan menjadi lebih baik lagi. Itu yang harus kita rubah. Itu yang harus kita jalani. Jangan ketika kita sedang berpikir saya puas dengan apa yang sudah saya capai hari ini. Begitu engkau merasa puas, maka di saat itulah engkau akan mengalami ketinggalan. Karena kita sedang ada dalam era persaingan. Kita sedang bersaing. Oh, bagaimana saya dan saudara dapat menikmati bukan hanya keselamatan di dalam Tuhan, tetapi saya dan saudara juga dapat mengalami yang namanya janji-janji dari Tuhan. Dia mau supaya kita jangan menjadi satunya. Dia mau supaya ada perubahan di dalam kehidupan saya. Hidup kita siap diubah oleh Tuhan. Ketika kita memberi hidup kita siap diubah oleh Tuhan, Tuhan akan melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Apa yang harus diubah? Firman Tuhan berkata, kita akan dibaharui oleh pikiran kita. Jadi hati dan pikiran kita akan diubahkan oleh Tuhan. Ketika itu diubahkan oleh Tuhan, ketika itu dijadikan sama yang diinginkan Tuhan, maka kita janji-janji Allah di dalam kehidupan ini. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ketika Allah merubah pikiran kita, Dia mau agar supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kita sedang melayani, kita sedang bekerja, kita sedang studi. Ada juga studi mau melakukan mencapai hal yang terbaik, melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki. Mereka mulai nyontek, mereka mulai melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Tetapi syukur anak sekolah ini karena kita sedang ada di masa COVID, jadi mereka bisa open book ketika mereka sedang ulangan. Itu yang terjadi. Tetapi bagaimana kita dapat melakukan kehendak Allah? Yang pertama tadi itu kita diselamatkan. Yang selanjutnya kita mau melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, bukan hanya keselamatan, tetapi Dia mau agar supaya kita mau terus melakukan apa yang baik, yang sempurna. Dan itu hanyalah datang daripada Tuhan. Tetapi Dia mau supaya kehidupan saya dan saudara mau dibawa melakukan hal-hal demikian, tahap demi tahap, supaya kita boleh mencapai apa yang menjadi sempurna di dalam kehidupan yang dinyatakan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita siap diubahkan, kalau kita mau meninggalkan dunia ini, kita belum akan, saya percaya kita tidak sedang merindukan supaya kita meninggalkan dunia ini ke dunia lain. Tetapi segala apa yang sedang ada di dalam dunia ini yang tidak berkenan kepada Allah, kita harus tinggalkan. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Cara pikir kita diubahkan.
semuanya diubahkan, maka kita akan melihat bagaimana keberhasilan diberi Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Hati kita dirubah, pikiran kita dirubah menjadi seperti Kristus. Hanya ada mau mengasihi dan melayani. Sebab itu yang sudah dilakukan Yesus di dalam kehidupan kita. Seharusnya ketika kita dulu manusia lama, dibaharui menjadi baru oleh Allah. Pikiran kita dulu hidup di dalam dosa. Sekarang ketika kita sudah diubahkan oleh Tuhan, saat ini saya hanya mau berpikir melayani Tuhan. Karena Yesus saya ada sampai hari ini. Oleh sebab itu saya akan tetap melayani Yesus sampai kapanpun. Ketika kita ada di gereja ini, marilah kita bersama-sama mau melayani Allah bersama-sama. Ketika Dia mengubah kehidupan saya dan saudara, biarlah kita memberikan kehidupan kita untuk melayani Allah di dalam hidup ini. Melakukan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Segala sesuatu yang baik Allah mau supaya saya dan saudara kerjakan. Segala sesuatu yang berkenan di hadapan Allah, Allah mau supaya saya dan saudara lakukan itu di dalam kehidupan ini. Dan biar kita dapat menikmati kuasa di dalam hidup ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat firman Tuhan ini jelas. Ketika kita ingin berkenan kepada Allah, berubahlah. Dan hanya Allah yang mampu mengubah kehidupan kita. Kalau kita siap diubahkan, pikiran kita siap diubah, kita mau melakukan apa yang baik, yang berkenan, maka kita akan mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, ketika kami sedang ada di tatanan kehidupan baru ini, biarlah hidup kami bersedia diubahkan oleh Tuhan, supaya kami ya Tuhan boleh berubah dalam segala kehidupan kami. Bukan hanya secara lahiriah, tetapi secara rohani kami juga diubahkan oleh Tuhan. Ada sifat-sifat kami diubahkan oleh Allah, supaya kami ya Tuhan boleh memiliki pemikiran baru, pemikiran Kristus di dalam kehidupan ini, supaya kami boleh melakukan segala hal yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan biarlah kami dapat menikmati berkat-berkat kasih dan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Yesus, kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk daerah barat, kita mau berdoa untuk daerah kita Ketapang, kita mau berdoa untuk daerah kita Sandai, kita mau berdoa untuk gereja kita. Percayalah bahwa mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mau menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Ketika kita percaya mujizat akan terjadi, kita berdoa mujizat akan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Tak terbatas kuasa-Mu, rindukan kuasa Allah terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Bagi
percayalah, ketika kehidupan saya dan saudara diubahkan oleh Tuhan, ketika pikiran kita diubahkan oleh Allah, kita dapat menikmati bagaimana pemeliharaan Allah di dalam kehidupan ini. Ketika kita percaya, ketika kita berdoa, mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara, maka itu akan terjadi. Perkatakan lagu ini dengan imanmu, dan biarlah rindukan mujizat Allah di dalam kehidupanmu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, biarlah rindukan ini jadi bagian di dalam kehidupan-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lagi sekali, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bapa, saat ini kami sungguh merindukan mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, biarlah di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 yang terjadi. Kami tahu ya Tuhan, setiap hari terus bertambah-tambah, tetapi kami merindukan biarlah ya Tuhan lawatan Allah boleh terjadi. Mulihkan bangsa kami. Mau berdoa untuk pemerintah yang sedang berusaha dengan sekuat tenaga, bekerja keras menangani pandemi virus 19 COVID-19 ini ya Tuhan. Ada petugas medis yang sedang ada, yang sedang bekerja berusaha mengobati saudara-saudara kekasih kami yang terinfeksi. Berikan ya Tuhan penghiburan, kekuatan dan kesehatan. Berikan kesembuhan kepada setiap saudara-saudara kami yang terinfeksi. Kami mau taruh serahkan bangsa kami tangan-Mu ya Allah. Ada presiden, wakil presiden, jajaran para menteri
Menteri TNI Polri yang ada di pusat ya Tuhan, bahkan pemerintah-pemerintah yang ada di provinsi-provinsi dan di kabupaten-kabupaten sampai di kecamatan, desa dan di dusun yang ada di kota-kota, yang ada di desa-desa, yang ada di pelosok. Biarlah ya Tuhan, kami mau berdoa Engkau terus menjaga bangsa, memulihkan dari COVID, jaga dari segala hal mau meroboh kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami provinsi Tuhan, berkati ada ya Tuhan, dan juga COVID-19 yang terjadi ini. Tuhan Yesus, tolonglah pulihkan daerah kami Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang. Tuhan Yesus, tolong juga supaya ya Tuhan pemerintah dengan sekuat tenaga yang sedang memberikan mereka yang daripada supaya mereka dapat ya Tuhan melaksanakan tanggung jawab mereka. Berdoa untuk para medis yang sedang bekerja. Tuhan Yesus, tolong berikan mereka kesehatan, kekuatan. Terus hiburkan mereka ya Tuhan. Dan biarlah karuniakan terus mereka ya Tuhan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan mereka. Di dalam mereka sedang merawat setiap pasien yang terinfeksi. Berdoa untuk setiap pasien yang terinfeksi. Biarlah Engkau Allah mau sembuhkan mereka ya Tuhan. Berdoa untuk daerah kami yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. 3 provinsi yang sudah terinfeksi. Tolonglah ya Tuhan setiap infeksi di dalam nama Yesus, pulihkan dan sembuhkan. Sanda yang sedang kami ada diam, kami cari di mana Tuhan izinkan kami ada bekerja berusaha di daerah ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mau terus berdoa. Engkau jaga supaya kami boleh dihindarkan dari pandemi COVID-19. Kami mau tolak segala sakit penyakit yang berbahaya termasuk COVID-19. Oleh sebab itu ya Tuhan, masyarakat dan pemerintah baik yang ada di Sanda, yang ada di Ketapang, yang ada di Kalimantan Barat, bahkan yang ada di seluruh Indonesia, supaya dapat bekerja bersama-sama, supaya dapat mampu menanggulangi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan khususnya kami ada di Sandai, tolonglah kami ya Bapa, supaya kami boleh dijauh-jauhkan dari virus ini ya Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa, mau taruh serahkan masyarakat yang ada di Kecamatan Sandai. Engkau memberkati masyarakatnya ya Tuhan. Setiap usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, yang sedang mengusahakan perikanan, pertambangan, peternakan, perkebunan dan lain sebagainya. Berkat yang sedang membuka usaha di dalam nama Yesus, yang sedang di masyarakat Sandai. Hamba-Mu dalam pekerjaan mereka, di dalam nama Yesus diberkatilah mereka oleh Tuhan. Engkau memberkati setiap apa yang menjadi usaha pekerjaan mereka, termasuk rumah-rumah walet mereka pun di dalam nama Yesus diberkatilah oleh Tuhan. Apa yang sedang dikerjakan oleh tangan mereka di dalam nama Yesus diberkatilah oleh Tuhan. Donatur dan sponsor di dalam nama Yesus diberkatilah mereka oleh Tuhan. Dalam setiap usaha pekerjaan mereka, semuanya kami boleh diberkati oleh Tuhan. Karuniakan terus kami kesehatan dan kekuatan, buat berhasil apa yang dikerjakan oleh tangan kami ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan, berkatilah kami berlimpah-limpah ya Bapa. Sebagaimana Yabes berdoa, kami rindu biarlah doa itu juga menjadi bagian di dalam kami ya Tuhan. Berdoa untuk setiap yang sakit Engkau Allah sembuhkan. Kami berdoa ada kekasih kami yang sedang mengalami sakit akibat kecelakaan kemarin. Mereka yang sedang ada di Pontianak yang sedang mengalami pengobatan, ada Andreas Johan ya Tuhan. Kami mau taruh serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tolong dia, kerinduan orang tuanya dia boleh dipulihkan. Biarlah kami mau berdoa di dalam nama Yesus dipulihkan oleh Tuhan. Dan biarlah ketika mereka sedang melakukan pengobatan medis, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Kami yang sedang bergumul dengan kehidupan kami, sakit penyakit kami, biarlah Engkau Allah pulihkan kami.
terus memberkati kehidupan umat-umat-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah. Oh, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Oh, lagi kiranya Engkau memberkati aku Tuhan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Oh, dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Ini kerinduan kami ya Allah Bapa di sorga. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka dan kesakitan. Biar Engkau menggantinya dengan berkat-berkat-Mu. Apa yang sedang dirindukan, diinginkan oleh umat-umat Tuhan di dalam doa mereka, biarlah boleh terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan umat-umat Tuhan. Engkau tahu segala rencana dan cita-cita mereka. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi doa mereka. Biarlah itu terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami sedang merindukan Allah memberkati kami berlimpah-limpah. Tetapi ajar kami untuk diubahkan oleh Tuhan. Hidup kami diubahkan, pikiran kami diubahkan, dan kami boleh melihat kuasa mujizat terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bersyukur karena Engkau Allah sudah menyertai ibadah kami. Dan kami akan kembali pulang, hamba-Mu mau berdoa. Biarlah berkat Allah, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus kiranya boleh turun memenuhi kehidupan umat-umat Tuhan hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang. Kami berdoa bersyukur mengakhiri ibadah ini di dalam nama Yesus. Setiap orang yang terima berkat katakan amin. Puji Tuhan Yesus memberkati. Ada kantong persembahan dan kotak persembahan.